bertemu kembali bersama saya Vina Delia Gustina gitu ya. Pada kesempatan sekarang juga kita masih membahas materi mengenai bangun ruang sisi datar bagian yang kedua, yaitu mengenai balok gitu ya. Coba teman-teman bisa perhatiin gitu ya gambar yang ada di layar. Ada yang tahu nggak atau ada yang masih ingat nggak gambar apa ini? Iya ya, bener ya, gambar tersebut itu merupakan gambar ketupat gitu ya, atau kupat. Nah ternyata kupat yang ada di gambar gitu ya pada pertemuan sekarang itu beda loh sama pertemuan kemarin gitu ya. Beda apanya? Beda bentuk, beda nama gitu ya. Coba, nah kalau yang ada di gambar ini tuh merupakan kupat totombo gitu ya namanya, oleh masyarakat Kampung Naga itu disebut atau dinamai kupat totombo gitu ya. Ini juga merupakan hasil kerajinan tangan anyaman daun kelapa atau janur gitu ya, yang dibuat oleh masyarakat Kampung Naga. Ada yang masih ingat nggak Kampung Naga itu ada di mana? Ya benar ya, Kampung Naga itu berada di Kampung Neglasari, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, masyarakat tersebut itu masih memegang teguh adat istiadat leluhurnya kayak gitu. Nah, selanjutnya coba ini gambar apa nih? Aduh, ini mah udah nggak asing lagi gitu ya, pastinya teman-teman tahu bahwa gambar tersebut itu merupakan gambar dari tas yang dimana gitu ya. Tas yang ada pada layar ini merupakan hasil kerajinan tangan juga, hanya saja ini mah beda gitu ya ininya, tempatnya gitu. Kalau tas yang ada di layar ini tuh kerajinan anyaman pandan dari Raja Pola, yang dimana kerajinan pandan Raja Pola ini memiliki keunikan dari bentuk dan motifnya. Nah di Raja Pola juga terdapat daerah yang disebut sebagai sentral kerajinan anyaman pandan, yaitu Kampung Sukaruas. Nah, coba sekarang teman-teman bisa perhatiin gitu ya, gambar yang tadi udah dijawab, udah dijelasin gitu ya. Ada dua, ada ketupat sama tas. Ternyata ketupat totombo dari Kampung Naga dan juga tas anyaman pandan dari Raja Pola itu ternyata gitu ya memiliki bentuk yang unik gitu ya, yang menyerupai bangun ruang sisi datar. Coba ada yang tahu nggak bangun ruang apa yang terbentuk gitu ya dari si ketupat totombo dan juga tas anyaman Raja Pola? Nah bisa diperhatiin nih, ini nggak bentuk apa ya? Coba ada yang tahu nggak? Ya bener ya, ternyata kupat totombo dan tas anyaman Raja Pola itu menyerupai bangun ruang balok gitu ya. Terus apa sih balok itu? Nah, balok merupakan bangun ruang beraturan yang dibentuk oleh 3 pasang persegi yang mempunyai bentuk dan ukuran sama. Nah, ini ya, bagian depan sama bagian belakang itu sama, bagian atas yang ini sama yang bagian bawah yang ini juga sama gitu ya bentuk ukurannya. Dan yang terakhir ini nih, sisi kanan sama sisi kirinya gitu ya, yang memiliki bentuk yang sama. Nah, untuk sifat-sifat balok gitu ya, sifat-sifat balok itu yang pertama memiliki 6 buah sisi gitu ya. Ada sisi apa aja? Ada sisi ABCD, EFGH, ABEF, CDGH, BCHG, dan ADEH. Kemudian yang kedua itu memiliki 12 rusuk gitu ya. Nah, rusuknya ini nih, ada rusuk AB, terus ada BC, CD, DA, AE, DH gitu ya. Pokoknya ada 12 rusuk. Selanjutnya yang ketiga itu memiliki 8 buah titik sudut gitu ya. Ada A, ada B, C, D, E, F, G, dan juga H. Yang keempat itu memiliki 12 diagonal sisi. Ada diagonal sisi apa aja nih? Ada AC, ada BD ya, ada EG, ada FH, ada AF, BE, DG, CH, AH, DE, BG, dan juga CF. Yang kelima apa? Terdapat 4 diagonal ruang. Nah ini ya, ada si A, G gitu ya, ada BH, ada CE, ada juga DF. Dan yang keenam itu terdapat 6 bidang diagonal nih. Ada bidang diagonal ACGE, BDHF, AFGH, BEHC, BGHA, DE, DFED. Nah
ini nih, salah satunya itu yang ini nih, BDHF ya. Ini untuk si bidang diagonalnya. Dan yang terakhir itu sisi bidangnya berbentuk persegi panjang gitu ya tentunya. Nah, di bagian si balok juga ada si volume balok gitu ya. Nah, untuk rumus volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi, atau ini nih ya, ini P-nya itu ininya gitu ya, ini L dan ini T-nya, yang dimana P panjang, L lebar, dan T tinggi. Selanjutnya yaitu ada luas permukaan balok gitu ya. Rumus luas permukaan baloknya itu ini nih, 2 kali panjang lebar tambah panjang tinggi tambah lebar tinggi. Untuk P-nya panjang, L-nya lebar, dan T-nya tinggi. Nah, biar lebih memahami gitu ya mengenai materi bangun ruang balok, sekarang kita bahas contoh soalnya gitu ya. Nah, di sini ada contoh soal dari volume balok gitu ya. Untuk soalnya bisa saya bacakan gitu ya. Bu Zahro merupakan seorang pengrajin tas anyaman di daerah Rajapola. Dia sedang merencanakan membuat tas berbentuk balok untuk pelanggannya yang memiliki ukuran panjang 35 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 15 cm gitu ya. Berapakah volume tas anyaman balok yang akan dibuat oleh Bu Zahro? Nah, ini pada soalnya juga ini udah diketahui ya, bahwa si panjangnya itu 35 cm gitu ya untuk si tasnya. Untuk lebarnya berapa? Lebarnya tadi 20 cm ya, dan tingginya itu ada di 15 cm. Kemudian yang ditanyakannya itu volumenya gitu ya, volume si tasnya gitu. Nah, untuk menjawabnya itu berarti kita gunain rumus volume dari balok. Coba rumus volume balok gimana ya? Nah, untuk rumus dari volume balok itu kita tinggal mengalihkan aja gitu ya, dari si panjang, lebar, dan tinggi dari tas balok tersebut. Panjangnya 35 dikali 20 cm dikali 15 cm. Hasilnya berapa? Hasilnya itu 10.500 cm kubik. Nah, jadi volume tas yang akan dibuat oleh Bu Zahro yaitu 10.500 cm kubik. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu mengenai apa? Mengenai luas permukaan balok. Nah, untuk soalnya bisa saya bacakan gitu ya. Andini gitu ya. Andini akan memesan 6 buah tas anyaman kepada Bu Zahro yang merupakan pengrajin anyaman pandan Rajapola gitu. Tas yang dipesan Andini memiliki panjang 30 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 17 cm gitu ya. Maka berapakah total luas permukaan tas yang dipesan oleh Andini? Nah, untuk penyelesaiannya kita sudah mengetahui gitu ya, bahwa tas yang akan dipesan oleh Andini itu berbentuk balok yang memiliki panjang 30 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 17 cm. Kemudian yang ditanyakannya itu total luas permukaan tas yang dipesan oleh Andini. Karena Andini memesan 6 buah tas gitu ya, berarti nanti si luas permukaan satu tasnya itu dikalikan dengan 6 gitu ya. Yang ditanyakannya itu gitu. Nah, kemudian gimana nih cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya itu kita cari dulu si luas permukaan satu buahnya dengan rumus luas permukaan balok itu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, kita substitusiin gitu ya si panjang, lebar, sama tinggi yang udah diketahui ke rumus gitu ya. Maka didapatkan berapa? Hasilnya tuh 1960. Nah, ini tuh baru satu tas gitu ya. Sedangkan yang dipesan oleh Andini itu 6 tas. Makanya si luas permukaan yang didapat tadi kita kalikan gitu ya dengan 6. Maka hasilnya tuh ada di 11.760. Jadi total luas permukaan tas yang dipesan oleh Andini itu 11.760 cm persegi gitu ya. Nah, gimana nih untuk si materi balok gitu ya? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di chat di kolom komentar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.